Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 22 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Siloam Hospitals Ambon jalani kerjasama medical check-up pelaut dengan PT ASDP Ambon. Siloam Hospitals Ambon resmi menjalin kerjasama dengan PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero cabang Ambon dalam layanan medical check-up atau MCU untuk pelaut. Penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS ini berlangsung di lantai 5 Siloam Hospitals Ambon, Rabu 21 Mei 2025. Kerjasama ini ditujukan untuk mendukung kesehatan para awak kapal yang menjadi ujung tombak operasional ASDP, khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan rutin yang diwajibkan setiap 2 tahun. Acara penandatanganan dihadiri oleh sejumlah perwakilan kedua belah pihak. Dari Siloam Hospital Ambon hadir Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya selaku Direktur, Anastasia dari Kepala Wilayah BD, Tasya Skurman sebagai Kepala Divisi Bisnis, dan Franklin Silawa selaku Kepala Departemen Marketing. Sementara dari pihak ASDP Ambon turut hadir Christopel selaku Manajer Umum, Aprijal dari Manajer SDM dan SCM, dan Kepala Perwira 1 KMP Erana dan Ayatullah. Christopel menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 awak kapal yang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan adanya kerjasama ini, proses tersebut akan menjadi lebih mudah dan terfasilitasi dengan baik di Ambon. Sementara itu, Direktur Siloam Hospitals Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya menyampaikan bahwa rumah sakitnya telah melalui proses panjang untuk bisa menjadi penyedia layanan MCU resmi bagi pelaut. Siloam Hospitals Ambon menjadi kedua dari sejumlah cabangnya di Indonesia yang menyediakan MCU bagi pelaut. Ia juga menegaskan komitmen Siloam Hospitals Ambon dalam memberikan layanan terbaik. Diketahui selain pelayanan MCU, kedua pihak juga berkomitmen untuk menjajaki program-program prioritas lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dan kesehatan awak. Kami dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, khususnya cabang Ambon, ini sangat antusias sekali dengan adanya perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam, karena ini kaitannya dengan kewajiban kami gitu ya, sebagai operator kapal yang memiliki kru gitu ya, atau awak kapal ya, saat ini kurang lebihnya ada 200 orang. Itu memang diwajibkan untuk melaksanakan medical check-up rutin 2 tahun sekali, dan disinilah ada tempatnya gitu, di Ambon sini, sehingga kami tidak perlu jauh lagi untuk mencari, dan pastinya dengan kerjasama ini itu punya manfaat yang lebih ya, berbeda dari yang biasanya tidak bekerja sama. Dan tadi ada komitmen juga dari RS Siloam, ini kaitannya dengan apakah ada program prioritasnya, karena kita sudah bekerja sama dan tentunya ada harga juga yang lebih baik. Itu menurut kami yang sangat bermanfaat buat kami. Ini kali pertama juga kami bekerja sama Pak, dengan satu institusi atau organisasi gitu ya, kesehatan khususnya di Ambon, kaitannya dengan medical check-up Pak, medical check-up laut. Sehingga ini ada satu sebenarnya kepastian layanan ya Pak. Itu yang kami utamakan, kepastian layanan itu. Kami belum lama ini menyelesaikan kerjasama dengan Kementerian Kelautan untuk bisa melayani MCU pelaut, dan memang progresnya cukup banyak dan cukup banyak syarat yang harus kami lengkapi. Dan kami adalah Siloam kedua dari 41 unit yang bisa melayani MCU pelaut. Kami di sini berkomitmen untuk memberikan hasil medical check-up yang baik, terjangkau dan akurat untuk pelaut di Indonesia, dan terutama yang ada di Ambon.
Supriyadi Hadiwijaya sebagai Direktur Rumah Sakit. Yang terhormat Ibu Anastasia selaku Head BD Regional, kemudian sebagai Head Marketing Siloam Ambon. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua berkesempatan untuk hadir dalam acara hari ini dalam rangkaian kerjasama antara Siloam Hospital Ambon dan PTASDP Cabang Ambon dalam bidang kesehatan pelaut. Melalui kerjasama ini kita harap dapat memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal serta profesional bagi pelaut sehingga dapat menjalankan tugas. Optimalisasi layanan kesehatan, Siloam Hospitals Ambon tekan kerjasama dengan PD Pancakarya. Siloam Hospital Ambon tekan kerjasama layanan medical check-up atau MCU dengan PD Pancakarya. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini berlangsung di ruang rapat Perumda Pancakarya, Rabu 21 Mei 2025. Di hadapan Dirut Pancakarya Rusdi Ambon dan Direksi Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya selaku Direktur Siloam Hospitals Ambon menyampaikan apresiasi atas sambut baik perusahaan milik daerah itu. Dijelaskan Siloam Hospitals Ambon telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan untuk untuk pelaksanaan medical check-up sehingga menjadi keharusan untuk menjalin kerjasama dengan PD Pancakarya. Optimalisasi layanan kesehatan jadi fokus di provinsi yang didominasi lautan mencapai 93% itu. Menyambut itu, Rusdi Ambon menyampaikan terima kasih dan besar harapan agar kerjasama terjalin baik. Usai penandatanganan kerjasama, langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan seluruh karyawan PD Pancakarya berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik meliputi tes kolesterol dan tekanan darah. Nah ini kalau Bapak Ibu di rumah punya alat ukur tensi manual bisa dilakukan sendiri, tapi ada syarat-syaratnya di sini. Dan yang paling sibuk nih ngurusin kegiatan kita hingga terlaksana hari ini, Pak Franklin Silawa selaku Head Marketing Siloam Ambon. Pagi Pak Franky serta seluruh teman-teman medis dan saya percaya semuanya sehat. Kita akan mulai acara di pagi hari ini. Acara ini kita awali dengan penandatanganan dalam pelayanan kesehatan. Akan segera kita mulai. Saya mohon izin Pak Dirut boleh mengambil tempat di depan. Dr. Paulus silakan Pak Dokter. 25 nomor 190 dari Dir SHAB dari PMK dari 5 Angkaru dari 2025 akan segera ditandatangani. Mohon pendampingan mungkin dari serta rekan-rekan manajer Pancakarya yang boleh hadir, boleh mendampingi Pak Dirut. Pak Dewa silakan Pak. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka ke depan beberapa pelayanan kesehatan terkait MCU dan ada yang berkaitan dengan pegawai administrasi Rumah Sakit Siloam Ambon. Kita beri tepuk tangan. Sebentar, 1, 2, 3. Dirut boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita masa sekolah yang saya hormati, Pak Dirut beserta seluruh jajaran pemerintah Pancakarya yang saya hormati. Hari ini tanggal 21 yang besar dan seluruh Indonesia. Kami selaku pimpinan dari Perumda Pancakarya mengucapkan terima kasih dan kepercayaan kehidupan yang baik
untuk menuju sehat. Karya sehat, karya jaya. Saya pikir demikian Pak, semoga kerjasama ini berjalan dan membawa efek yang baik untuk kedua belah pihak. Bila Taufiq Hidayah. Shalom. Ya, yang saya hormati Pak Dewas, Pak Dirut, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Seperti yang Pak Dewas sampaikan, hari ini pun adalah hari yang sejarah. Karena ini pun juga salah satu PKSDI pertama ya untuk tahun, karena kami baru bisa. Dari Kota Ambon, Tribuners, kita ke Maluku Tengah. Soroti pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Pemda Malteng gelar musrenbang. Soroti pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah gelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di Masohi, Rabu 21 Mei 2025. Pembukaan musrenbang itu dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Tengah, seluruh pimpinan OPD, camat, serta staf Kecamatan Semaluku Tengah. Musrenbang itu berfokus pada rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 dan forum konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029. Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 dan dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa menekankan beberapa hal untuk memaksimalkan dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026. Pertama, musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan. Kedua, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan permasalahan dan isu pembangunan daerah. Ketiga, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk yang berasal dari non-pemerintah dengan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks. Selanjutnya, keempat, peningkatan inovasi dalam pembangunan untuk dapat mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. 2029. Jadikan momen kegiatan ini sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, dan diskusi. KPD 2026 dan rancangan awal PDSD 2025-2029 saya dapatkan dibuka di Pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, instansi sipil, politik, dan seluruh dan daerah. Keempat, peningkatan inovasi dalam pembangunan daerah untuk dapat mewujudkan aspirasi dan melakukan berbagai pemangku kepentingan atas stakeholder guna menentukan berbagai rumusan tahun 2026 yang tidak sekedar dokumen perencanaan dan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan Informasi lainnya, Tribuners, Kepala Lurah Namasina ajak warga dukung pembangunan PLTMG Seram 2.
Kepala Kelurahan Namasina, Kota Masohi, David Noya, mengajak warganya untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Seram 2 berkapasitas 20 MW. Ajakan itu disampaikan Noya saat melaksanakan sosialisasi pembangunan PLTMG Seram 2 di Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Selasa 20 Mei 2025. Sebagai Kepala Kelurahan Namasina, ia menilai pembangunan PLTMG Seram 2 akan berdampak positif untuk warga sekitar. Apalagi menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat Namasina. Dengan hadirnya PLTMG Seram 2 secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja. Hal positif lainnya, lanjut Noya, akan ada program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PLN Persero. Tentu otomatis langsung diserahkan ke masyarakat Kelurahan Namasina. Ia tidak memungkiri bahwa ada pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga sosialisasi ini diadakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Disampaikan saat ini tahapan pembangunan sudah sampai pada proses menunggu pembebasan lahan warga sebanyak 24 orang. Mungkin kalau dari kehadiran PLTMG di Namasina, otomatis ada perekrutan tenaga kerja untuk PLN Persero itu lebih diprioritaskan masyarakat Namasina, apalagi orang-orang muda yang ada di Namasina. Kemudian juga dia pun sisi positif yang lain, CSR dari BUMN, ya, dalam hal ini PT PLN Persero, itu otomatis dia langsung diberikan kepada masyarakat Kelurahan Namasina, masyarakat di mana pembangkit itu dia berada. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pemberian CSR atau dana itu dia lebih diberikan kepada UMKM yang ada di dalam masyarakat, dan itu semestinya ketong harus menjemput itu dan ketong bersyukur untuk hal-hal itu. Kalau saat ini pentahapannya ada sementara menunggu untuk pembebasan lahan. Sesuai dengan kakak ada lihat ini kan ada nama-nama nih, ada 24 orang. 24 orang ini yang akan insya Allah akan dibayar oleh PT PLN Persero, dan rencananya nanti bulan Juni besok, karena penyampaian nilainya sudah beberapa waktu kemarin sudah disampaikan di kantor sini, dan itu disampaikan juga tertutup, ini privasi. Jadi beta sebagai lurah beta juga tidak tahu berapa nominal yang diterima oleh beta warga yang punya rumah, yang punya tanaman, dan yang punya harta-harta benda di dalam lahan itu. Itu. Jadi minta maaf, kenapa sampai tidak dihadirkan OPD-OPD terkait atau instansi yang punya kewenangan di sini untuk penjelasan lebih teknis. Karena memang SOP-nya bilang begitu. Sama Tita punya telepon pendek untuk beta, Bapak Lurah, lahan di bawah tidak ada persoalan. Dangke peselik mau kiri Bapak Raja. Kegiatan saat ini dia dilaksanakan, sosialisasi ini dilaksanakan karena yang pertama itu sudah dilaksanakan, dan yang kedua ini beta mau bilang bos saudara semua, ini bukan dilaksanakan, dan beta merasa ini penting untuk dilakukan. Bapak Nyongno mungkin baru sehari dua diberitahukan langsung dari Jakarta, tapi baik oleh Bapak RT, Bapak tokoh-tokoh yang kemarin hadir di sini. Karenanya dia membias di masyarakat. Kemudian, kenapa bangkit? Itu. Jadi minta maaf, kenapa sampai tidak dihadirkan OPD-OPD terkait atau instansi yang punya kewenangan di sini untuk penjelasan lebih teknis. Karena memang SOP-nya bilang begitu. Ketong mau panggil bapak-bapak dari PT PLN Persero, tapi gawenya ketong di kelurahan yang melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kelurahan ini. Makanya sama Tita punya telepon pendek untuk beta, Bapak Lurah, lahan di Polres Maluku Tengah bedah rumah lansia asal Masihulan, korban bentrok Seram Utara. Polres Maluku Tengah melaksanakan bedah rumah seorang lansia di Masihulan
yang merupakan korban bentrok Seram Utara. Lansia tersebut ialah Silas Limehue, umur 82 tahun, warga negeri Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan rilis yang diterima tribunamo.com Rabu 21 Mei 2025, Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi M didampingi Ketua Bayangkari Cabang Maluku Tengah Kasat Samapta Polres Maluku Tengah Ibtu Rido Masihin dan Kapolsek Wahai secara resmi menyerahkan kunci secara simbolis kepada Bapak Silas Limehue dan keluarga Selasa 20 Mei 2025 kemarin. Kata Kapolres, bedah rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri, khususnya Polres Maluku Tengah, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan kurang mampu. Ia berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bedah rumah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dijelaskan bangunan rumah seluas 4 x 6 meter, bedah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Tentu ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh personel Polres Maluku Tengah. Sementara itu, Kasih Humas Polres Maluku Tengah Ibtu Ahmad Yani Rumah Soreng menerangkan rumah yang sebelumnya ditempati Bapak Silas Limehue hangus terbakar oleh si jago merah pasca konflik beberapa waktu lalu. Dengan dukungan penuh dari Polres Maluku Tengah, rumah milik warga tersebut disulap menjadi rumah sederhana layak huni dalam tempo singkat, hanya 10 hari. Ada anak perempuan. Anak berapa, Pak? Anak berapa? Cukup 2 kali. Tinggal sini juga dua-duanya. Umur berapa? Umur berapa anaknya? 30. Bapak umur berapa? 82. Sama kayak orang tua saya. Pendeta mungkin mau disampaikan. Gimana, Pak? Jadi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Masihulan, mewakili masyarakat secara umum, terkhususnya Bapak Tila, di sore ini mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Maluku Tengah bersama dengan jajaran yang mana sudah melaksanakan tugas yang tanggung jawab mengamankan situasi di sini, tapi juga berkontribusi nyata dengan membangun 1 unit rumah kepada masyarakat Masihulan, korban terdampak korban konflik kemanusiaan tanggal 3 kemarin. Tentunya selaku pemerintah negeri, masyarakat dan juga pihak gereja, kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Kapolres bersama dengan jajaran. Kami hanya bisa mendoakan kepada Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati Bapak Kapolres bersama dengan jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara di negara Kesatuan Republik Indonesia dan Maluku Tengah secara khusus. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Kalau menepati ya Pak ya, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Kapolres SBT pimpin Sertijab, Kompol Riki Adi Prabowo jadi Wakapolres. Polres Serang Bagian Timur atau SBT Provinsi Maluku laksanakan upacara serah terima jabatan atau Sertijab Wakapolres di ruangan Aula Satpas Polres SBT Rabu 21 Mei 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres SBT AKBP Al-Hajat beserta para pejabat utama dan sejumlah personel Polres. Pejabat Wakapolres yang lama Kompol Aristiku Mariunus, sedangkan pejabat baru Kompol Riki Adi Prabowo. AKBP Al-Hajat dalam amanatnya mengaku pergantian kepemimpinan merupakan siklus rutin yang kerap terjadi untuk menjawab tujuan dan harapan yang selama ini ingin dicapai. Menurut dirinya, perpindahan jabatan oleh setiap anggotanya sangat menunjang perkembangan kualitas diri agar lebih profesional dalam segala bidang yang diduduki.
Tak lupa dirinya mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang selama ini diberikan Wakapolres yang selesai masa tugasnya. Dirinya berharap agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat harus lebih responsif untuk menjawab dan mengatasi keluhan hingga berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini. Pasalnya, kata dia, harapan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat dan kritis terkait kualitas pelayanan yang diinginkan dari pihaknya. Upacara tersebut dipimpin langsung Kapolres SBT AKBP Al-Hajat selaku Inspektur Upacara AKP Riki Hikmawan sebagai perwira upacara dan Komandan Upacara Ibda Ali Kelian. Diketahui upacara tersebut diikuti 1 regu perwira Polres SBT, Sat Samapta dan gabungan staf Polres, Bayangkari, gabungan Satreskrim, Sat Narkoba dan Sat Intelkam Polres SBT. Yang saya hormati dan meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan di antara kita sekalian. Atas kehendak dan petunjuk saat ini kami melaksanakan upacara serah terima jabatan. Lapor upacara serah terima jabatan Wakapolres Seram bagian timur. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Nanti gerak terusan terus lapor serah terima jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resort Serang bagian timur. Siap. Laksanakan. Penanggalan dan penyematan. Memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru. Akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, lampiran keputusan. Lapor. Kita ke informasi terakhir Tribuners, tinjau dapur makan bergizi gratis, Renwat pastikan kompetensi relawan. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengunjungi dapur makan bergizi gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jalan Baldu Wahadat, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Dalam kunjungannya, Renwat memastikan kompetensi relawan juga seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari persiapan hingga distribusi, telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan. Pantauan tribunambon.com, Renwat nampak meninjau proses pembangunan salah satu ruangan, kemudian memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang makan bergizi gratis. Renwat juga berdialog dengan Kepala Dapur, Claudia Harbelubun, menanyakan seberapa banyak relawan yang telah direkrut, mekanisme gaji, kompetensi dan edukasi yang telah diberikan sejauh ini. Selain itu, lanjutnya tahapan mulai dari persiapan menu, pengemasan hingga distribusi. Sementara Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis, Claudia Harbelubun, mengatakan bahwa saat ini di sini terdiri dari 47 relawan. Menurutnya dari Badan Gizi Nasional atau BGN ada 3 orang, ada ahli gizi, akuntansi, dan kas PPG. Untuk diketahui Tribuners, kunjungan ini juga turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Ketahanan Pangan. Nanti saya dekat nanti bawa nanti
Sekali 300-nya aja berapa? Sampai ini 3.400. Iya, sudah menangani siswa. Semua berdua sekolah. Satu baru masuk, yang SMP baru masuk, yang SMK baru kebanyakan. Dari kelas sampai SMA. Oh, sampai SMA. 10% nanti, 10% nanti. Iya, ini sudah nanti dari 17 Februari 2025. 17 Februari. Iya. Nanti berdiri. Oke, baik. 47 pegawai. Ya, di sini ada 47 relawan. Ya, 47 relawan. Relawan juga dari masyarakat Tapi relawan sebelumnya itu dipersiapkan kompetisi atau mohon izin Pak, jadi relawan pertama kami training tapi mohon izin ini kan relawan juga dan masyarakat sekitar masih perlu juga kami untuk Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 22 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Siloam Hospitals Ambon menjalani kerjasama medical check-up pelaut dengan PT ASDP Ambon. Siloam Hospitals Ambon resmi menjalin kerjasama dengan PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero cabang Ambon dalam layanan medical check-up atau MCU untuk pelaut. Penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS ini berlangsung di lantai 5 Siloam Hospitals Ambon, Rabu 21 Mei 2025. Kerjasama ini ditujukan untuk mendukung kesehatan para awak kapal yang menjadi ujung tombak operasional ASDP, khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan rutin yang diwajibkan setiap 2 tahun. Acara penandatanganan dihadiri oleh sejumlah perwakilan kedua belah pihak. Dari Siloam Hospitals Ambon hadir Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya selaku Direktur, Anastasia dari Kepala Wilayah BD, Tasya Skurman sebagai Kepala Divisi Bisnis, dan Franklin Silawa selaku Kepala Departemen Marketing. Sementara dari pihak ASDP Ambon turut hadir Christopel selaku Manajer Umum, Aprijal dari Manajer SDM dan SCM, dan Kepala Perwira 1 KMP Erana dan Ayatullah.
Christopel menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 awak kapal yang diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan adanya kerjasama ini, proses tersebut akan menjadi lebih mudah dan terfasilitasi dengan baik di Ambon. Sementara itu, Direktur Siloam Hospitals Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya menyampaikan bahwa rumah sakitnya telah melalui proses panjang untuk bisa menjadi penyedia layanan MCU resmi bagi pelaut. Siloam Hospitals Ambon menjadi kedua dari sejumlah cabangnya di Indonesia yang menyediakan MCU bagi pelaut. Ia juga menegaskan komitmen Siloam Hospitals Ambon dalam memberikan layanan terbaik. Diketahui selain pelayanan MCU, kedua pihak juga berkomitmen untuk menjajaki program-program prioritas lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dan kesehatan awak. Kami dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, khususnya cabang Ambon, ini sangat antusias sekali dengan adanya perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam, karena ini kaitannya dengan kewajiban kami gitu ya, sebagai operator kapal yang memiliki kru gitu ya, atau awak kapal. Ya, saat ini kurang lebihnya ada 200 orang. Itu memang diwajibkan untuk melaksanakan medical check up rutin 2 tahun sekali, dan disinilah ada tempatnya gitu, di Ambon sini, sehingga kami tidak perlu jauh lagi untuk mencari. Dan pastinya dengan kerjasama ini itu punya manfaat yang lebih ya, berbeda dari yang biasanya tidak bekerja sama. Dan tadi ada komitmen juga dari RS Siloam, ini kaitannya dengan apakah ada program prioritasnya, karena kita sudah bekerja sama dan tentunya ada harga juga yang lebih baik. Itu menurut kami yang sangat bermanfaat buat kami. Ini kali pertama juga kami bekerja sama Pak dengan satu institusi atau organisasi gitu ya, kesehatan khususnya di Ambon, kaitannya dengan medical check up laut. Sehingga ini ada satu sebenarnya kepastian layanan ya Pak. Itu yang kami utamakan, itu kepastian layanan itu. Kami belum lama ini menyelesaikan kerjasama dengan Kementerian Kelautan untuk bisa melayani MCU pelaut, dan memang progresnya cukup banyak dan cukup banyak syarat yang harus kami lengkapi. Dan kami adalah Siloam kedua dari 41 unit yang bisa melayani MCU pelaut. Kami di sini berkomitmen untuk memberikan hasil medical check up yang baik, terjangkau dan akurat untuk pelaut di Indonesia, dan terutama yang ada di Ambon. Yang saya hormati Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya sebagai Direktur Rumah Sakit. Yang terhormat Ibu Anastasia selaku PD Head PD Regional, sebagai Head Marketing Siloam Ambon. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua berkesempatan untuk hadir dalam acara hari ini dalam berkaitan kerjasama antara Siloam Hospital Ambon dan PT ASDP Cabang Ambon dalam bidang kesehatan pelaut. Melalui kerjasama ini kita harap dapat memberikan pelayanan yang terbaik, yang optimal serta profesional bagi pelaut sehingga dapat menjalankan tugas. Optimalisasi layanan kesehatan, Siloam Hospitals Ambon tekan kerjasama dengan PD Pancakarya. Siloam Hospitals Ambon tekan kerjasama layanan medical check up atau MCU dengan PD Pancakarya. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini berlangsung di ruang rapat Perumda Pancakarya, Rabu 21 Mei 2025. Di hadapan Dirut Pancakarya Rusdi Ambon dan Direksi Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya selaku Direktur Siloam Hospitals Ambon menyampaikan apresiasi atas sambut baik perusahaan milik daerah itu. Dijelaskan, Siloam Hospitals Ambon telah terverifikasi oleh Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan medical check up
sehingga menjadi keharusan untuk menjalin kerjasama dengan PD Pancakarya. Optimalisasi layanan kesehatan jadi fokus di provinsi yang didominasi lautan mencapai 93% itu. Menyambut itu, Rusdi Ambon menyampaikan terima kasih dan besar harapan agar kerjasama terjalin baik. Usai penandatanganan kerjasama, langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan seluruh karyawan PD Pancakarya berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik meliputi tes kolesterol dan tekanan darah. Nah ini kalau Bapak Ibu di rumah punya alat hipertensi manual bisa dilakukan sendiri, tapi ada syarat-syaratnya di sini. Dan yang paling sibuk nih ngurusin kegiatan kita hingga terlaksana hari ini, Pak Franklin Silawa selaku Head Marketing Siloam Ambon. Pagi Pak Franky serta seluruh teman-teman medis dari saya percaya semuanya sehat. Kita akan mulai acara di pagi hari ini. Acara ini kita awali dengan penandatanganan dalam pelayanan kesehatan. Akan segera kita mulai. Saya mohon izin Pak Dirut boleh mengambil tempat di depan. Dr. Paulus silakan Pak Dokter. 25 nomor 190 dari DIR SHAB dari PMK dari 5 Angkaru dari 2025 akan segera ditandatangani. Mohon pendampingan mungkin dari serta rekan-rekan manajer Pancakarya yang boleh hadir, boleh mendampingi Pak Dirut. Pak Dewas silakan Pak. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka ke depan beberapa pelayanan kesehatan terkait MCU dan ada yang berkaitan dengan pegawai administrasi Rumah Sakit Siloam Ambon. Kita beri tepuk tangan. Lagi sebentar. 1, 2, 3. Dirut boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita Masa Iswa yang saya hormati, Pak Dirut beserta seluruh jajaran beberapa Pancakarya yang saya hormati. Hari ini tanggal 21 yang besar dan bermanfaat seluruh Indonesia. Kami selaku pimpinan dari Perumda Pancakarya mengucapkan terima kasih dan kepercayaan kehidupan yang baik untuk menuju sehat. Pancakarya sehat, Pancakarya jaya. Saya pikir demikian Pak, semoga kerjasama ini berjalan dan membawa efek yang baik untuk kedua belah pihak. Bila lebih daya. Shalom. Yang saya hormati Pak Dewas, Pak Dirut, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Seperti yang Pak Dewas sampaikan, hari ini pun adalah hari yang sejarah karena ini pun juga salah satu PKS pertama ya untuk tahun karena kami baru bisa. Dari Kota Ambon, Tribuners, kita ke Maluku Tengah. Soroti pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Pemda Malteng gelar Musrenbang. Soroti pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di Masohi, Rabu 21 Mei 2025. Pembukaan Musrenbang itu dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku Tengah, seluruh pimpinan OPD, camat, serta staf Kecamatan Semaluku Tengah. Musrenbang itu berfokus pada rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Kabupaten Maluku Tengah
tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029. Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 dan dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa menekankan beberapa hal untuk memaksimalkan dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026. Pertama, Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan. Kedua, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan permasalahan dan isu pembangunan daerah. Ketiga, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk yang berasal dari non-pemerintah dengan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks. Lanjutnya, keempat, peningkatan inovasi dalam pembangunan untuk dapat mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. 2029. Jadikan momen kegiatan ini sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, dan diskusi. KPD 2026 dan rancangan awal PGSD 2025-2029 saya katakan dibuka. Pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, instansi sipil, Polri, dan seluruh dan daerah. Keempat, peningkatan inovasi dalam pembangunan daerah untuk dapat mewujudkan aspirasi dan melakukan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder guna mengenal berbagai rumusan tahun 2026 yang tidak sekedar dokumen perencanaan dan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan Informasi lainnya, Tribuners, Kepala Lurah Namasina ajak warga dukung pembangunan PLTMG Seram 2. Kepala Kelurahan Namasina, Kota Masohi, David Noya, mengajak warganya untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Seram 2 berkapasitas 20 MW. Ajakan itu disampaikan Noya saat melaksanakan sosialisasi pembangunan PLTMG Seram 2 di Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Selasa 20 Mei 2025. Sebagai Kepala Kelurahan Namasina, ia menilai pembangunan PLTMG Seram 2 akan berdampak positif untuk warga sekitar, apalagi menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat Namasina. Dengan hadirnya PLTMG Seram 2 secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja. Hal positif lainnya, lanjut Noya, akan ada program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PLN Persero. Tentu otomatis langsung diserahkan ke masyarakat Kelurahan Namasina. Ia tidak memungkiri bahwa ada pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga sosialisasi ini diadakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Disampaikan saat ini tahapan pembangunan sudah sampai pada proses menunggu pembebasan lahan warga sebanyak 24 orang. Mungkin kalau dari kehadiran PLTMG di Namasina, otomatis
ada perekrutan tenaga kerja untuk PLN Persero itu lebih diprioritaskan masyarakat Messina, apalagi orang-orang muda yang ada di Messina. Kemudian juga dia pun sisi positif yang lain, CSR dari BUMN ya, dalam hal ini PT PLN Persero, itu otomatis dia langsung diberikan kepada masyarakat Kelurahan Messina, masyarakat di mana pembangkit itu dia berada. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pemberian CSR atau dana itu dia lebih diberikan kepada UMKM yang ada di dalam masyarakat, dan itu semestinya ketong harus menjemput itu dan ketong bersyukur untuk hal-hal itu. Kalau saat ini penetapannya ada sementara menunggu untuk pembebasan lahan. Sesuai dengan kakak ada lihat ini kan ada nama-nama, ada 24 orang. 24 orang ini yang akan insya Allah akan dibayar oleh PT PLN Persero, dan rencananya nanti bulan Juni besok. Karena penyampaian nilainya sudah beberapa waktu kemarin sudah disampaikan di kantor sini, dan itu disampaikan juga tertutup. Ini privasi. Jadi beta sebagai lurah beta juga tidak tahu berapa nominal yang diterima oleh beta warga yang punya rumah, yang punya tanaman, dan yang punya harta-harta benda di dalam lahan itu. Itu. Jadi minta maaf, kenapa sampai tidak dihadirkan OPD-OPD terkait atau instansi yang punya kewenangan di sini untuk penjelasan lebih teknis. Karena memang SOP-nya bilang begitu. Sama Tita punya telepon pendek untuk beta, Bapak Lurah, lahan di bawah tidak ada persoalan. Dangke peselik mau kiri Bapak Raja. Kegiatan saat ini dia dilaksanakan, sosialisasi ini dilaksanakan karena yang pertama itu sudah dilaksanakan, dan yang kedua ini beta mau bilang bos saudara semua, ini bukan dilaksanakan, dan beta merasa ini penting untuk dilakukan. Bapak Nyongno mungkin baru sehari dua diberitahukan langsung dari Jakarta, tapi baik oleh Bapak Verdi, Bapak tokoh-tokoh yang kemarin hadir di sini. Karenanya dia membias di masyarakat. Kemudian, kenapa bangkit? Itu. Jadi minta maaf, kenapa sampai tidak dihadirkan OPD-OPD terkait atau instansi yang punya kewenangan di sini untuk penjelasan lebih teknis. Karena memang SOP-nya bilang begitu. Ketong mau panggil Bapak dari PT PLN Persero, tapi gawenya ketong di kelurahan yang melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kelurahan ini. Makanya sama Tita punya telepon pendek untuk beta, Bapak Lurah, lahan di Polres Maluku Tengah bedah rumah lansia asal Masihulan, korban bentrok Seram Utara. Polres Maluku Tengah melaksanakan bedah rumah seorang lansia di Masihulan yang merupakan korban bentrok Seram Utara. Lansia tersebut ialah Silas Limehuwei, umur 82 tahun, warga negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.